Keterwakilan politik perempuan. Pemikiran tentang perempuan dan politik menjadi menarik ketika orang mulai menyadari adanya perbedaan antara seks yang bersifat kodrat dan gender yang dikonstruksi oleh kesepakatan masyarakat. Hubungan gender ini bersifat sangat politis karena di dalamnya terkandung makna pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ini muncul ketika pembagian kekuasaan tersebut dirasakan tidak adil, karena pemberian kekuasaan yang sangat besar kepada laki-laki, namun sebaliknya hanya memberikan kekuasaan yang sangat kecil kepada perempuan. Kepentingan perempuan dalam berpolitik dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki, dan meski perempuan telah mempunyai hak yang setara atau equal right untuk memilih dan dipilih, tidak menjamin kepentingan perempuan diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, perempuan itu sendiri harus hadir untuk mengawal kepentingannya atau politics of present. Sebuah sistem politik yang baik perlu menjamin adanya ambang batas keberadaan atau keterwakilan. Ambang batas keberadaan atau keterwakilan ini merupakan ambang batas jumlah tertentu untuk memastikan kelompok tersebut dapat mempengaruhi keputusan, sehingga kepentingan tidak diabaikan. Kehadiran perempuan dalam sistem politik, yang pertama, memenuhkan kebutuhan dan kepentingan perempuan yang mengharuskan kehadiran perempuan itu sendiri dalam arena politik. Yang kedua, kehadiran tersebut diperlukan agar perempuan mampu mengidentifikasikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan, mempunyai status politik yang jelas dan arena politik. Mengawal agar kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Yang ketiga, ketika perempuan berada di luar arena politik atau excluded, maka mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan 3 hal tersebut. Demokrasi perwakilan. Mengapa harus ada perempuan? Keadilan. Naif dan tidak adil jika sekelompok orang atau laki-laki mengaku dapat mewakili semuanya laki-laki dan perempuan. Memanfaatkan potensi penduduk atau perempuan. Banyak pengalaman dan kepentingan perempuan yang sulit diwakilkan oleh pihak laki-laki. Hambatan partisipasi perempuan dalam politik. Yang pertama ada supply side, yaitu budaya peran, gender, atau pemisahan peran perempuan dan laki-laki. Minimnya role models, minimnya pengalaman profesional, pandangan, kampanye dan gerakan perempuan, kesadaran dan persatuan perempuan. Yang kedua ada demand side, yaitu penjaringan balon dalam partai politik atau pembuatan keputusan dalam partai politik. Sistem pemilu, yaitu nomor urut suara terbesar, belum ada budaya kuota dan gender ombudsman. Teori-teori dalam demokrasi. Malmström. Yang pertama, teori-teori politik oleh bias gender. Yang pertama, warga negara, perempuan, dan yang mewakilkan seperti keluarga untuk urusan keluar. Teori liberalisme, yaitu konsep individu, tidak mempedulikan fakta adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pemisah konsep publik, yaitu hal-hal yang penting, private, hal-hal yang dianggap kurang penting, seperti isu-isu yang terkait dengan perempuan cenderung dianggap remeh, tidak penting, tersingkirkan. Lalu strategi apa yang perlu kita ambil dalam menangani hal ini? Yang pertama, mengidentifikasikan dan menghilangkan hal-hal yang menghambat partisipasi perempuan. Yang kedua, affirmative action, didasarkan pada pemikiran untuk memberikan ganti rugi karena perempuan telah dirugikan dalam jangka waktu panjang. Lalu, konsep apa lagi yang dapat diambil? Konsep strategi apa yang dapat diambil oleh perempuan untuk meningkatkan representasi dan dapat berperan serta dalam lembaga-lembaga politik formal atau pada jabatan politik yang meliputi 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal yang mencakup sumber daya yang ada dalam perempuan itu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal yang mencakup masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mengutamakan gender. Ada beberapa strategi sumber daya yang harus ada dalam perempuan. Yang pertama, good character atau berakhlak, yaitu Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam. Yang kedua ada excellent kompeten, pemahaman, keterampilan, sikap nilai, lingkungan kerja,
Yang ketiga ada spiritual discernment, yaitu kedekatan pada Tuhan dengan membangun karakter kuat, hard skill, soft skill, dan menerima perubahan. Selain itu, perempuan juga harus mengejar ketertinggalannya selama ini dengan bekerja keras, dengan memberdayakan pada kandidat yang akan duduk di lembaga politik formal maupun jabatan politik dengan memberkali diri baik pendidikan, kemampuan kepemimpinan, dan civic education, guna mendukung kinerjanya baik sebagai tokoh politik maupun posisinya di jabatan politik. Lalu, apa makna politik bagi perempuan? Yang pertama, politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang private atau the personal is political. Yang ketiga, bagi perempuan, politik formal dan informal selalu terkait, seperti kenaikan harga BBM yang berpengaruhnya dalam rumah tangga. Yang keempat, dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah private dan bukan formal. Yang kelima, biasa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Isu yang berdampak luas ini seperti biologis dan sosial. Misalnya, kesehatan reproduksi, kematian ibu melahirkan, perawatan anak, serta tenaga kerja perempuan. Isu jangka panjang, misalnya kebijakan afirmatif perempuan, ketimpangan keterwakilan politik perempuan, kesetaraan gender, kebijakan sensitif dan gender. Urgensitas keterwakilan politik perempuan, adanya kebutuhan khusus karena situasi khas yang hanya dialami oleh mereka sebagai perempuan, adanya berbagai fenomena ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan double burden. Berbagai fenomena ketidakadilan gender diyakini merupakan sebagai fenomena gunung es. Personal is political. Secara teoritis, terdapat dua perbedaan utama yang muncul terkait isu representasi perempuan, yakni perspektif atau kesamaan dan perspektif atau perbedaan. Pada konteks keterwakilan politik perempuan, perspektif kesamaan menekankan pemberian hak politik perempuan atas dasar dalam jumlah yang sama dengan laki-laki. Sedangkan perspektif perbedaan menekankan bahwa pemberian hak tersebut diberikan karena perempuan memiliki sifat-sifat atau kepentingan yang berspektif yang khas yang hanya memungkinkan diwakili oleh perempuan saja. Posisi yang pertama mengandaikan bahwa para perempuan yang menerima jabatan politik akan menjadi laki-laki politis, sedangkan posisi kedua mengandaikan para perempuan akan mengubah praktik dan hakikat politik menjadi feminim. Perspektif kesamaan menempatkan perempuan untuk dinilai atas dasar kriteria laki-laki yang tidak memadai. Maka untuk berkinerja secara efektif, para pelaku politik perempuan diharapkan mengikuti aturan main yang ada. Sebaliknya, pembenaran perbedaan atas keterwakilan perempuan justru mengarahkan perempuan ke dalam kebijakan maupun perilaku politik material atau kerap disebut sebagai feminisme politik. Affirmation action. Apa itu kebijakan afirmasi? Yaitu mengasumsi sebuah pengakuan terhadap kesalahan sejarah. Karena merupakan korban, maka perlu bantuan di masa sekarang agar bisa setara. Diperuntukkan salah satunya kepada kelompok perempuan karena merupakan the silent and the rated major. Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, ketentuan kuota tanpa saksi. Yang kedua, reversed seat, penetapan jumlah kursi yang harus ditepati perempuan. Yang ketiga, ada kebijakan kuota minimal 30% perempuan. Angka tersebut adalah angka critical mass yang mampu memberikan dampak dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Masalah pada pemilu 2004, perempuan diletakkan pada nomor urut sepatu.
Hambatan masuknya perempuan dalam ranah politik menurut Engelhardt dan Norris. Yang pertama, hambatan struktural, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi perempuan. Yang kedua, ada hambatan konstitusional, yaitu sistem politik, tingkat demokrasi, dan sistem pemilu. Yang ketiga, ada hambatan kultural, yaitu budaya politik serta pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender, seperti sistem kasta di Bali. Motivasi feminis laki-laki yang mengkonstruksi masalah perempuan dan gender, yaitu kategori motivasi proyek, kategori motivasi gender sebatas istilah, kategori motivasi intelektual atau virtues, dan kategori motivasi empati. Bentuk keterwakilan politik menurut Anne Phillips yaitu ada politic of ideal dan ada politics of presence. Isu gender yang diperjuangkan yaitu isu taktis dan isu strategis. Perubahan yang disebabkan oleh keterwakilan perempuan menurut Aza Karam dan Johnny Levenduxi, yaitu ada intelektual atau prosedural, yakni membuat parlemen lebih ramah perempuan melalui peraturan-peraturan yang sensitif gender. Yang kedua ada representasi, yakni menjamin keberlanjutan perempuan dan meningkatkan akses ke parlemen dengan cara mengubah undang-undang pemilu, cara memajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin. Yang ketiga ada output, kebijakan feminisasi legislasi dengan memastikan sudah diperhitungkannya isu dan peran perempuan. Yang keempat ada diskursus, mengubah bahasa parlemen menjadi perspektif perempuan dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Barbara Linsdale dalam Handbook of Political Marketing yang mengungkapkan bahwa perempuan di Amerika lebih menyukai masalah-masalah kesehatan, kriminalitas, dan pendidikan. Pada akhirnya, pembedaan antara seks dan gender mencerahi perbedaan antara kepentingan perempuan dan kepentingan laki-laki. Karena gender juga mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara perempuan dan laki-laki. Menurut Levenduxi, penambahan bahwa kehadiran perempuan dalam politik akan mengubah praktek dan hakikat politik atau yang bisa disebut dengan feminisme politik. Kehadiran perempuan di dalam politik akan merubah tatanan kehidupan bernegara, tidak hanya karena urgensitas keterwakilan atau kepentingan perempuan, melainkan juga karena keterwakilan perspektif, karena di dalam proses pembuatan kebijakan politik. Ide keterlibatan perempuan dalam politik ini memang tidak hanya membawa semangat untuk memperjuangkan penyelesaian masalah perempuan, namun juga sekaligus membawa perspektif perempuan ke dalam politik. Masalah dan perspektif perempuan, masalah perempuan dipertimbangkan sebagai masalah-masalah yang terutama menyentuh perempuan, baik atas dasar biologis maupun dasar sosialis. Setelah sedikit pandangan saya tentang keterwakilan politik perempuan ini, yaitu konsep feminisme yang universal ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dianggap sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat memprihatinkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik yang tidak setara dengan gender. Jumlah perempuan dalam bidang politik ini perlu ditingkatkan lagi karena yang pertama, untuk memastikan kesetaraan gender dalam parlemen tercapai. Yang kedua, para politisi perempuan ini dapat mencapai kesetaraan gender. Dan budaya patriarki adalah masalah mendasar dalam masyarakat yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dan mencegah keterlibatan setara kaum perempuan di dunia publik. Sekian penjelasan dari keterwakilan politik perempuan dari saya. Bila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.